Kalau kegagalan itu bisa dikatakan takdir, keberhasilan juga bisa dibilang takdir. Jangan kegagalan aja dianggap takdir. Kalau keberhasilan dianggap diatur. Seharusnya tuh melihat hal-hal yang tidak baik itu musyawarah. Jangan dibicarakan sembarangan. Kita ini tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghancurkan. Kita ini tidak diberi hak oleh Tuhan untuk memfitnah. Kita ini tidak diberi hak oleh Tuhan untuk mencaci maki. Kita ini tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menjelek-jelekkan. Kita ini tidak diberi hak oleh Tuhan untuk mengkafir-kafirkan. Tugasnya kita manusia ini, siapapun manusianya itu, menyampaikan. Menghukum itu urusan Tuhan. Bukan gampang untuk jadi presiden. Kalau tidak dari diri pribadi calon presiden itu sendiri. Gimana kelasnya, gimana wibawanya, gimana karismatik atau tidak, cerdas atau tidak. Kelewat batas itu. Manusia terkejam itu Fir'aun. Di zaman Nabi Musa. Menurutku Pak Jokowi tidak sejahat itu. Apalagi kejam. Dan kalau Pak Jokowi disamakan dengan Fir'aun itu kelewat batas. Yang aku bingung tuh mereka ini tahu semua tentang siapa itu Fir'aun.
harusnya seperti yang ku bilang tadi, karena manusia itu tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghukum, untuk mencaci maki, untuk memfitnah. Ketika melihat kezoliman, bentangkan sejadah bermohon. Bilang saja ke Tuhan, ini sembarangan ngomong. Menurut yang kurasakan, masyarakat biasa sangat amat mencintai Pak Jokowi. Sekali lagi kuucapkan, menurut yang kurasakan, masyarakat biasa sangat mencintai Pak Jokowi. Ucapan seperti ini jarang banget kuucapkan secara terbuka. Ucapan seperti ini bukan jarang banget sih, tidak pernah kuucapkan secara terbuka. Tapi untuk pertama kali di sudut pandang ini kuucapkan. Kita lihat aja nanti buktinya. Menurut yang kulihat dan yang kurasakan, masyarakat biasa atau rakyat Indonesia dominannya sangat mencintai Pak Jokowi. Kelak kemudian hari akan terbukti ucapanku ini. Kita lihat aja. Sekali lagi kuucapkan, demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar, masyarakat Indonesia ini sangat mencintai Pak Jokowi. Itu yang kulihat dan kurasakan. Kelaknya nanti akan terbukti ucapanku ini. Kita saksikan aja sama-sama. Tidak pernah sekalipun aku berbicara seperti ini selama hidupku. Kenapa aku berbicara seperti ini? Menurutku apa yang terjadi saat ini sudah kelewat batas. Setahun lagi Pak Jokowi. Setelah itu selesai dia jadi presiden. Kemudian akan ada presiden baru. Dan itu diatur dalam undang-undang. Tapi janganlah berbicara kelewatan.
ngomong sembarangan. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan anak orang yang kaya. Tapi sedikit banyak ngertilah cara bertuhan yang benar. Sekali lagi ku ucapkan, aku bukan siapa-siapa. Aku juga bukan orang yang kaya. Aku juga bukan dari keluarga yang kaya. Tapi sedikit banyak mengertilah aku tentang bertuhan. Pantaskanlah diri kita ini sesuai kapasitasnya. Sekali lagi ku ucapkan, menurut yang aku rasakan, masyarakat Indonesia ini dominannya mencintai Pak Jokowi. Kelaknya nanti akan terbukti makna dari ucapanku ini. Bagi yang berpikir, aku ini hamba Tuhan yang takut dengan azabnya Tuhan. Aku ini hamba Tuhan yang takut dengan azabnya Tuhan. Sekali lagi, aku ini hamba Tuhan yang takut akan azabnya Tuhan. Karena aku takut dan sangat takut, sangat-sangat takut dengan azabnya Tuhan. Oleh sebab itulah, tidak mungkin aku salah memilih atau mendukung pemimpin yang salah. Dasarnya, karena aku sangat teramat sangat takut dengan azabnya Tuhan. Jadi tidak mungkinlah aku mau memilih atau mendukung pemimpin yang salah. Jadi jangan pernah diucapkan lagi kemenangan dari sebuah pemilihan itu cerminan dari kualitas pemilih. Sekali lagi kuucapkan, aku ini hamba Tuhan yang teramat sangat takut dengan azabnya Tuhan. Karena aku sangat amat takut dengan azabnya Tuhan, tidaklah mungkin aku memilih dan mendukung pemimpin yang salah, yaitu Pak Jokowi.
Aku ini hamba Tuhan yang sangat amat takut dengan yang namanya azab Tuhan. Jadi tidaklah mungkin aku ini memilih atau mendukung pemimpin yang zolim, yaitu Pak Jokowi. Sembarangan ngomong. Kelaknya nanti, dari semenjak aku bisa berpikir sampai detik ini, niat, ucap, dan tingkah lakuku ini diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Menciptakan. Karena kelaknya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Menciptakanku dari tiap niat, ucap, dan tingkah lakuku, tidaklah mungkin aku mendukung atau memilih pemimpin yang zalim. Hidup kita ini berapa tahun sih? Dan semuanya kelaknya nanti diminta pertanggungjawaban. Janganlah kelewat batas. Kalaupun itu petunjuk, kalaupun itu yang terlihat, kalaupun itu yang terdengar, dan dianggap itu salah, mbok musyawarahkan dengan yang pantas dimusyawarahkan untuk melawan itu. Jangan diceritakan ke khalayak ramai yang kadang tidak ngerti, yang kadang tidak paham. Belum tentu semuanya ngerti dan paham. Jangan sembarangan. Kalau memang kita ini menyaksikan ketidakadilan, kalau memang mata kita ini menyaksikan kejoliman, marilah sama-sama kita berdoa. Biar ketidakadilan dan kezoliman itu berakhir. Karena yang bisa menghancurkan atau mengadili itu semua Yang Maha Menciptakan. Jangan diceritakan ke banyak orang, disampaikan ke banyak orang yang belum tentu mengerti